Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dengan NIM J1B019027. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 5 pada mata kuliah daya dalam bidang pertanian, yang dimana pembahasan pada acara 5 praktikum acara 5 ini yakni tentang sistem kelistrikan. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana komponen-komponen, apa saja nama-nama komponen yang ada pada dinamo starter ini sendiri. Pada gambar pertama dapat dilihat ini adalah contoh gambar dari komutator, di mana komutator ini sendiri ialah sebagai sebuah penghubung pada arus listrik ini sendiri. Nah, yang kedua dapat dilihat ini adalah sebuah saklar magnet. Nah, yang dimana fungsinya ini sebagai pengatur listrik yang masuk ke dalam kumparan. Nah, dapat dilihat ini saklar magnet. Namanya saklar ya untuk menghidupkan atau mematikan daya. Nah, untuk gambar yang ketiga dapat dilihat ini adalah plunger, yang dimana plunger ini ialah untuk menghubungkan gerak full in coil ke bagian drive lever, karena bahan dari alat ini, komponen ini ialah bahan yang sangat kuat. Nah, untuk yang keempat ini adalah contoh dari brush, yang dimana fungsinya ini sebagai penghubung arus dari statik konduktor ke dinamik konduktor. Nah, selanjutnya bisa lihat ini namanya armatur, yang dimana fungsinya ini sebagai pembangkit medan magnet dan untuk mengerem jika suatu saat pinson gear lepas dari flywheel. Nah, untuk yang keenam saya lihat, ini adalah driver lever, yang dimana fungsi dari komponen ini ialah sebagai pembangkit medan magnet yang mengalir ke field coil. Nah, selanjutnya pada gambar sekarang kita akan bahas tentang komponen yang kedua, yakni tentang komponen yang ada pada dinamo pengisian. Nah, dapat dilihat. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah contoh dari regulator. Nah, regulator ini sendiri fungsinya sebagai pengatur besar dan kecilnya arus yang menuju ke rotor coil. Nah, yang kedua ini bisa dilihat. Nah, mungkin kita semua tahu ya, untuk gambar ini adalah salah satu gambar baterai, yang dimana fungsi dari baterai ini sendiri yakni untuk pengapian dan juga untuk menyimpan listrik sementara. Nah, gambar yang ketiga ini adalah alternator. Nah, fungsi dari alat ini bisa mengubah energi gerak menjadi energi. Selanjutnya untuk gambar yang terakhir ini adalah ignition switch. Nah, fungsinya sendiri yakni sebagai penghubung seluruh sistem dari kelistrikan ini. Nah, mungkin itu saja untuk komponen-komponen penyusunnya. Selanjutnya kita akan ke bagaimana sih sistem kelistrikan dari mesin ini sendiri. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sistem kelistrikan pada mesin ini sendiri. Untuk sistem kelistrikan pada mesin ini sendiri yakni bagaimana rangkaian energi listrik yang dibuat untuk bisa menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin ini sendiri secara efisien. Nah, dapat dilihat secara umum sistem dari kelistrikan ini sendiri, kelistrikan mesin ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama yakni
tiang kelistrikan pada mesin yang digunakan untuk memantik gas di dalam ruang bakar agar terjadinya suatu proses pembakaran. Nah, sistemnya ini menggunakan metode perubahan energi listrik menjadi energi api. Nah, sistem pengapian ini juga digunakan untuk metode perubahan yang mulai dari melecatkan sejumlah elektron melewati sebuah celah udara yang memiliki beda potensial yang sangat tinggi, sehingga terjadilah timbullah sebuah percikan api. Yang kedua, ini adalah sistem electric starter, yang dimana sistem electric starter ini sendiri yakni sebuah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk yang pertama kalinya. Nah, selanjutnya yakni sistem pengisian. Nah, yang dimana sistem pengisian ini yakni mekanisme pengisian daya baterai. Nah, mekanisme pengisian daya baterai untuk memastikan keberlangsungan siklus kelistrikan. Nah, selanjutnya yakni sistem EFI, yang dimana sistem injeksi ini sistem injeksi bahan bakar elektronik yang menggunakan fungsi karburator. Nah, selanjutnya namanya itu common rail, yang sistemnya ini yakni sistem injeksi bahan bakar elektronik pada mesin laser. Nah, selanjutnya yakni glow plug system. Nah, biasanya disebut juga sebagai busi pijar. Nah, yakni skema tambahan pada laser yang digunakan menantikan temperatur ruang bakar. Selanjutnya yakni sistem pengisian. Nah, yang dimana sistem pengisian ini adalah sebuah gabungan dari beberapa komponen pengisian seperti generator, regulator, dan baterai yang fungsinya sendiri untuk menghasilkan listrik untuk mengisi baterai. Nah, selanjutnya mungkin hanya untuk pembahasannya. Selanjutnya ya tentang bagaimana sistem pengisiannya. Apa saja penyebab utama jika perputaran mesin ini tidak stabil? Apa saja penyebab timbulnya atau terjadinya perputaran mesin yang tidak stabil seperti itu? Nah, penyebab yang utama yakni ialah pengapiannya pada salah satu silinder yang bermasalah. Nah, masalah ini sendiri dapat disebabkan oleh kerusakan pada busi ignition coil atau putusnya kabel pengapian. Nah, yang terakhir pengaplikasiannya sendiri pada sistem kelistrikan yakni pada dunia teknik pertanian dapat kita lihat banyak sekali alat dan bahan pertanian yang menggunakan sistem kelistrikan. Nah, salah satunya ada salah satu contoh yakni alat penggilingan padi, yang dimana alat penggilingan padi ini juga ada yang menggunakan sistem kelistrikan. Nah, kenapa dibuat dengan sistem kelistrikan ini sendiri? Karena sekarang ini listrik itu begitu mudah untuk kita dapatkan, makanya inovasi-inovasi baru ini tercipta dengan memanfaatkan energi listrik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.